penting di Indonesia ya. Hilirisasi itu juga sangat penting, kita juga sangat respect karena ada nilai tambahnya Pak Anies ya. Namun kita sebagai pengusaha ingin ada 3 yang kita bikin penjelasan kepada Bapak. Yang pertama, hilirisasi ini ada instrumen tentang larangan ekspor. Apakah menurut Bapak instrumen ini sudah tepat? Ya. Bisa diulang Pak Lawan? Di dalam hilirisasi ini ya, ada instrumen larangan ekspor. Contohnya nikel, boksit. Apakah menurut Bapak ini sudah tepat? Bagaimana dampak kepada sektor komoditas lainnya? Ini yang pertama Pak. Yang kedua, hilirisasi ini cukup banyak, ya, puluhan. Menurut Bapak, apakah ada skala prioritas? Apakah langsung semua itu semua prioritas ya untuk membangun kita punya ekonomi ke depan? Yang ketiga, di luar hilirisasi daripada yang sudah diumumkan, ada beberapa puluh itu, masih banyak industri manufacture yang bukan hanya hilirisasi, tetapi bisnis ini juga punya dampak ke ekonomi cukup tinggi, yang padat karya. Yang padat karya, yang masih punya potensi ke depan. Nah jadi pertanyaan kami sebagai pengusaha, bagaimana kalau Bapak sebagai Presiden Indonesia tentang industrialisasi ke depannya? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dari yang terakhir dulu Pak. Kedepannya mau didorong, mau diperluas, dan kami mau mengajak seperti Bapak untuk kita dorong industrialisasi di Indonesia. Kita inginnya ke arah sana. Saya terusin Pak. Ya, saya terusin. Kami melihat, tadi saya sampaikan datanya, bahwa kontribusi industri manufaktur pada PDB itu turun dari 29% di tahun 2014 menjadi 16%. Dalam hitungan kami, kita ingin mengembalikan ke angka 22 hingga 23% di ujung tahun 2029. Kira-kira dalam 5 tahun kita bisa ke arah sana. Maka yang ingin dilakukan adalah reindustrialisasi. Khususnya di sektor-sektor yang padat karya. Karena sektor-sektor padat modal ini sudah mengalami peningkatan investasi luar biasa. Datanya ya Pak, kita kalau tidak salah di tahun 2013 kita itu ada 399 triliun investasi. Di tahun 2022 itu kita sudah sampai 1.200 triliun. Tetapi penyerapan tenaga kerja per triliun investasinya mengalami penurunan. Sehingga kita menyaksikan investasinya meningkat, pertumbuhannya mediocre, tapi penciptaan lapangan pekerjaannya justru mengalami penurunan. Nah, kami melihat ke depan kita ingin mendorong industrialisasi itu. Satu, tadi yang banyak dibahas, kita harus menarik lebih banyak investasi asing untuk masuk ke sini. Terutama di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan itu harus ada insentifnya. Lalu hilirisasi. Tapi kami melihat hilirisasi ini harus di berbagai industri mineral, jangan hanya di satu sektor nikel saja, tapi juga harus ke sektor-sektor yang lain. Kemudian kita merasa perlu untuk melakukan ekspansi free trade agreement, kemudian juga preferential trade agreement. Harapannya kita akan bisa membuka pasar-pasar baru untuk ekspor yang kita kerjakan. Dan kami berharap dengan cara seperti ini maka kita akan bisa mendorong industrialisasi lebih jauh. Saya nanti akan, di sini ada Pak Tom, saya akan minta Pak Tom untuk kasih komentar sedikit soal larangan ekspor itu, tapi nanti dulu, saya ingin terusin dulu terkait dengan ini. Nah saya menemukan Pak, di dalam perjalanan kami keliling, itu komoditas, sektor komoditas itu punya ruang yang sangat besar
untuk dilakukan industrialisasi di lokasi-lokasi mereka berproduksi. Jadi seperti coklat di Sulawesi Selatan, kopi itu banyak sekali yang sudah keluar tanpa ada nilai tambah. Dan bila kita mendorong industrialisasi di bidang pertanian, bidang perkebunan, maka bukan hanya kita menciptakan lapangan pekerjaan, tapi juga nilai tambah dari produk-produk komoditas itu akan bisa diabsorb domestically daripada dia diabsorb internationally. Kalau kita lihat coklat-coklat Belgia, pada ujungnya coklatnya materialnya banyak dari Indonesia. Tapi dia justru nilai tambahnya di sana. Kenapa kita tidak lakukan itu? Itu dulu Pak.